Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osyifni Putri dari kelas BK2A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil review webinar yang telah saya saksikan pada tanggal 17 Mei 2023 mengenai pemanfaatan teknologi dalam kurikulum Merdeka. Materi ini akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama, ada Bapak Wibowo Mukti, Eskop MSI, selaku Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, dan narasumber yang kedua adalah Bapak Osman Freddy of SPD, selaku Instruktur e-Guru ID dan Kepala Sekolah SDN Kanaan. Dengan itu, berikut merupakan penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama materi yang telah disampaikan oleh Bapak Wibowo mengenai pemanfaatan teknologi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Pak Wibowo ini menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi dalam Merdeka Belajar. Beliau menjelaskan bahwa sebelumnya itu kan Indonesia telah melewati pandemi, di mana pandemi itu kan menyisakan banyak sekali perubahan, salah satunya dalam aspek pendidikan. Jadi di mana pemanfaatan teknologi itu menjawab perkembangan zaman yang semakin maju dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju pula. Jadi dalam pemanfaatan teknologi ini dapat menjadikan si individu itu menjadi melek teknologi dan juga informasi. Kemudian karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar ke-15 di dunia dengan wilayahnya yang sangat luas, maka memungkinkan Indonesia itu penyebaran pendidikan itu tidak merata. Maka diperlukan suatu media yang dapat memberikan keefektifan gitu dalam penyebarannya, yaitu menggunakan teknologi. Dan juga sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2045 untuk menciptakan pendidikan yang unggul menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Wibowo itu mengenai ekosistem yang ada dalam platform pembelajaran dengan teknologi. Itu ada e-pendidikan dan juga e-administrasi. Dengan berbagai platform yang terdapat di dalamnya, dapat dilihat di sini berikut beberapa platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk memanfaatkan teknologi sebagai bahan pembelajaran. Di sini ada Merdeka Mengajar, Akun Belajar ID, dan sebagainya. Jadi Merdeka Mengajar itu digunakan oleh para pendidik yang ingin mengajar kepada siswanya untuk mengetahui bagaimana sih pola pendidikan yang digunakan oleh guru lain gitu. Jadi platform Merdeka Mengajar ini menyediakan komunitas yang memiliki pola pengajaran yang sama dengan guru yang lainnya, seperti itu. Jadi di dalamnya itu dapat sharing, dapat bertukar informasi dan juga ide gagasan para pengajar gitu terhadap bagaimana cara mendidik siswanya, seperti itu. Kemudian di sini ada rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu merupakan salah satu platform atau dashboard untuk mengambil kebijakan kepala sekolah atau dinas untuk mengidentifikasi, refleksi, dan membenahi kualitas sekolah yang sesuai dengan beberapa indikator. Jadi indikator-indikator tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan platform teknologi rapor pendidikan. Kemudian di sini yang akan saya bahas itu mengenai akun belajar ID. Di sini akun belajar ID itu merupakan salah satu teknologi yang menyediakan berbagai macam video, media pembelajaran yang dapat diakses oleh guru maupun siswanya. Jadi guru itu dapat memberikan pembelajaran itu melalui teknologi ini. Jadi di sini bekerja sama dengan teknologi Google yang mengaksesnya itu berdasarkan kementerian gitu untuk pembelajaran. Nah, jadi dalam akun belajar.id ini, guru dan siswa itu dapat mendapatkan pembelajaran atau pengajaran secara gratis jika terdaftar dalam Dapodik, seperti itu. Kemudian selain media pembelajaran yang telah dijelaskan di sini, ada juga media pembelajaran yang berdasarkan teknologi yang telah sering kita gunakan, yaitu adalah Canva for Edu yang telah bekerja sama dengan para stakeholder itu di bawah naungan kementerian, seperti itu. Nah, kemudian di sini narasumber kedua yaitu Bapak Osman yang menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pembuatan kuis interaktif. Jadi Bapak Osman ini menjelaskan bahwasanya dalam pembelajaran itu siswa kan seringkali merasa bosan dan guru juga seringkali merasa bingung apa sih materi yang harus diberikan kepada siswanya. Maka disediakanlah platform penyedia-penyedia kuis ini dalam pembelajaran untuk memanfaatkan atau mentransformasi digital dalam kebijakan Merdeka Belajar. Nah, mengapa penting? Karena anak itu
harus dididik berdasarkan dua kondisi, yaitu berdasarkan kondisi lingkungannya atau yang saat ini ada dalam dirinya, dan juga kondisi zaman. Nah, kita berada dalam kondisi zaman yang dimana zaman itu semakin berubah, maka anak itu harus dididik sesuai dengan perkembangan zamannya. Maka dari itu, platform penyedia kuis ini dapat memberikan suatu solusi untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak. Nah, jadi platform kuis ini yang sering kita gunakan misalnya ada Gform, ada Quizizz, ada Kahoot, ada Quizlet, dan yang lainnya. Nah, di sini yang dibahas oleh Bapak Osman secara lebih lanjut itu mengenai penggunaan Quizlet, di mana Quizlet ini dapat menyediakan berbagai macam soal, beragam soal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya berdasarkan taksonomi Bloom. Dapat terlihat di sini. Nah, tingkat taksonomi Bloom yang ingin dicapai oleh pengajarnya itu apa untuk siswanya yang membutuhkan. Nah, jadi kuis ini itu sudah AI atau sudah dapat mengakses soalnya itu secara mandiri gitu. Jadi pengajar itu hanya tinggal memasukkan beberapa kata kunci di dalamnya atau soal, dan itu akan menggenerate soal yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikannya. Seperti itu. Kemudian dalam Quizlet ini juga ada banyak sekali fitur, yaitu ada flashcard, ada pelajari, ada tes, dan mencocokkan. Dengan banyaknya fitur tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasannya teknologi ini dapat memudahkan pengajar maupun peserta didik gitu. Jadi peserta didik merasa senang karena tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton. Juga pendidik itu banyak melakukan inovasi-inovasi gitu dalam pendidikan, dalam pengajaran untuk membuat para siswanya mengerti, namun tidak dengan tekanan seperti itu. Kemudian Bapak Osman juga menjelaskan bahwasannya teknologi ini janganlah dijadikan sebagai ancaman, namun dijadikan sebagai kesadaran bagaimana kita untuk dapat mengembangkan kompetensi kita dalam memberi pengajaran kepada murid gitu. Kemudian juga Bapak Osman mengatakan tidak perlu khawatir tentang bagaimana jika ada fasilitas yang kurang memadai untuk mengakses teknologi, itu karena sudah adanya dana BOS. Dana BOS itu sudah berbeda dengan dana BOS yang dulu yang mengontak-kotakan pembagian dananya berdasarkan daerah. Jadi dana BOS sekarang itu membagikan dananya itu berdasarkan kebutuhan dari sekolahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.